Oke Pak Haji, saya kali ini mau diskusi lebih lanjut, lebih teknikal soal apa yang mau kita laksanakan selanjutnya. Saya mau buat sesimpel mungkin. Yang pertama Pak Haji, kita kan kemarin sudah diskusi soal fundamental ini mau kayak gimana gitu. Kita bicara soal apa namanya proyeksi, kita bicara soal scalable-nya seperti apa, yang mana ya oke ini sesuatu yang bagus untuk kita eksekusi, saya setuju soal itu. Yang kedua, kita kemarin diskusi soal strategi finansialnya mau seperti apa, sudah terjawab. Terus komitmennya seperti apa, sudah terjawab walaupun saya masih mikir ini masih 80% lah. Tapi nggak apa-apa, sebagian besar udah kita lewatin. Yang kedua, saya mau melangkah ke hal yang lebih krusial saat ini karena kita di lapangan sudah mulai bergerak, Pak Haji. Di lapangan udah mulai ada pergerakan, saya sudah merekrut tim juga. Jadi jangan sampai kita sebagai eksekutor kebingungan gitu kan. Dari founder nih mau bergerak ke arah mana. Menurut saya ada selama beberapa hari ke belakang ini saya lihat ada satu hal yang masih belum sinkron, belum kongruen antara founder dengan eksekutor. Bahkan antara founder satu dengan founder 2 ini masih belum sinkron. Yaitu soal terminologi mengenai pedagang es kelapa versus perusahaan atau pengusaha es kelapa. Ini adalah dua hal yang sangat berbeda, terminologi yang sangat berbeda nih antara pedagang es kelapa dengan perusahaan es kelapa gitu kan. Walaupun langkah konkret yang akan kita lakukan di step pertama itu sama. Langkah yang akan kita lakukan di step pertama itu pasti bikin booth gitu kan. Booth es kelapa berapa misalkan satu unit dulu. Satu unit dulu gitu kan. Mau sebagai pedagang, mau sebagai pengusaha, saya akan ambil langkah bikinnya satu unit dulu. Satu unit dulu. Cuma akan jelas perbedaannya di sini nih. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya ketika ini sudah jadi gitu. Kalau pandangan kita atau posisi kita sebagai pedagang es kelapa, maka kita akan langsung melihat ini secara OPEX berapa. Capex, kebalik ya, Capex-nya berapa. Habis itu marginnya berapa, untung atau rugi. Kita langsung ambil keputusan untung atau rugi. Habis itu rugi, tutup, selesai cut loss. Untung, ya tambahlah coba satu ekspansi gitu kan. Tambahlah jadi 2 atau jadi 3 atau jadi 10 gitu. Cuma secara mindset kayak gini langsung lihat nih, des. Gitu langsung lihat. Tapi kalau kita sebagai perusahaan rintisan es kelapa atau pengusaha es kelapa, cara berpikirnya akan sangat berbeda Pak Haji, walaupun tadi langkahnya sama ya. Kita yang pertama tujuannya adalah menggunakan booth kelapa ini sebagai pilot project. Pilot project gitu. Maka dari itu, kita akan lebih banyak melakukan R&D, karena ini skalanya lab, pilot project. Kita akan melakukan lebih banyak R&D di satu booth ini. Tentu dengan durasi yang ditentukan, parameter-parameter yang ditentukan gitu kan. Nah, habis itu, kita akan melakukan data mining. Nah, ini di sini akan sangat berbedanya. Gitu. Yang kita cari justru bukan ini ya, tapi seberapa banyak error yang bisa kita kumpulkan, seberapa banyak kegagalan yang bisa kita lakukan, seberapa banyak red hole yang kita temukan di sini, di booth ini. Justru tujuan kita bukan duit nih yang pertama nih, tujuan kita bukan langsung margin, bukan. Tapi adalah seberapa banyak error
red hole, gitu. Seberapa banyak kesalahan, sama ya, error sama kesalahan, gitu. Seberapa banyak ini yang akan kita kumpulkan, karena ini akan menjadi footprint kita untuk di masa depan. Ini data pentingnya, jejaknya, data pentingnya di masa depan tuh, oh kita udah melakukan ini, skala labnya salahnya di sini, 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 kita perbaiki di sini, dan juga ini menjadi pijakan kita untuk pembuatan sistem. Pijakan kita untuk pembuatan sistem. Gitu. Tentu dengan durasi yang sangat berbeda ya, dengan skala atau parameter yang udah kita tentukan juga. Misalkan ini sama-sama 1 bulan ya, 1 bulan, ini 1 bulan. Di sini Pak Haji perbedaannya. Maka dari itu ketika kita melihat ini, ya kita nggak lihat untung ruginya di sini. Otomatis kita memang akan melakukan ekspansi ke depannya udah jelas, scalable. Udah scalable, kita ke depannya udah jelas nih, mau diperbanyak. Gitu. Nah, saya mengambil posisi bahwa kalau misalkan mindset-nya ada di sini, atau pandangannya para founder ada di sini, otomatis sudah tidak butuh lagi peran saya. Kenapa? Langsung bisa kelihatan di sini. Di sini akan sangat bengkak OPEX-nya. OPEX-nya akan sangat bengkak, gaji, operasional, fixed cost, variable cost nggak akan nutup. Marginnya udah langsung drop besar, mungkin besar sekali, gitu. Karena gaji udah jadi hal yang sangat besar nih, jadi beban OPEX di sini. Tapi kalau mindset-nya atau posisinya ada di sini, nah ini saya bisa ikut karena ya ini boleh dibilang kita melihat manusia atau tim yang ada di sini sebagai capital, ya human capital kita lihatnya kalau di sini. Yang mana human capital ini berperan sangat penting untuk scalable perusahaan. Kira-kira kayak gitu. Makanya saya akan lanjut ke diskusi yang ketiga, gitu kan. Kita diskusi yang ketiga.